kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Lah dulu saudara dibaptis dalam nama siapa? Diikat dalam nama siapa? Itu spirit akan ngikutin terus sampai ke kursi pengadilan Tuhan. Jangan sampai ketika kita di kursi pengadilan, lalu spirit itu bilang, Tuhan itu milik saya loh. Dulu dia dibaptis diikat dalam nama saya. Mateng nggak saudara? Ngeri kan? Makanya saya katakan, saya kalau mulut saya gablek terus-terusan, cerewet, itu karena saya sayang kepada saudara. Ya. Hidup kita di dunia ini tidak lama, saudara-saudara. Di sini kita tahu indahnya persahabatan, saling tolong menolong, jaga ucapan. Ya. Kenapa? Karena renungan saya berikutnya adalah saat kita selesai mau pisah, rasanya berat sekali. Kebersamaan selama 10 hari dalam tur itu mempererat persahabatan. Di sini kita tahu indahnya satu persahabatan, saling tolong menolong, jaga ucapan, memberikan senyuman saat makan pagi. Kalau makan pagi ada yang mengucapkan Boker Tov, aduh rasanya senang sekali saudara-saudara. Apalagi ucapan itu sambil senyum. Wow, senang sekali ya. Hidup kita di dunia ini tidak lama. Betapa ruginya kita jika hidup kita yang sebentar atau fana ini diwarnai dengan energi negatif. Bertengkar, saling mengolok, gosip. Dan saya katakan mohon maaf ya, gosip itu adalah dosa yang lebih besar dari dosa perzinahan. Ingat itu saudara. Dosa perzinahan itu hanya 2 orang. Tapi kalau dosa gosip, daya penghancurnya lebih besar. Hati-hati. Maka saya katakan, jangan saudara anggap gosip itu adalah hal yang biasa. Oh no, itu dosa yang lebih berat dari dosa perzinahan. Ingat itu. Jadi saya katakan Bapak Ibu, ketika kami tur, saya kasih tahu agar kita saling memperdulikan. Saling peduli itu sangat indah. Jika ada malapetaka, misalnya seperti beberapa waktu yang lalu, ada Ibu Rugum dan Ibu Ami yang jatuh. Benar-benar kita semua saling care, karena kita harus saling menjaga. Ini di negara orang, tempat kita bukan di sini. Ketika ada yang mengalami celaka, jangan kita ketawain, jangan kita olok, jangan kita hina dan caci maki, tetapi justru kita saling membantu. Di dalam iman juga kita harus seperti itu saudara, saling jaga. Kalau ada yang jatuh harus diangkat, bukan malah diolok-olok dan dicaci maki. Kita sering melihat misalnya ada orang jatuh dalam dosa, malah dihakimi, malah disingkirkan, malah dihina. Ini saya bilang malah kelewatan loh saudara. Ya, nggak boleh begitu. Kita harus saling mengasihi, bukannya diberi kekuatan agar kuat, malah diolok-olok. Ya jangan salahkan kalau dia akhirnya murtad. Dia bilang, ternyata dalam iman kita juga gak beda kok sama yang lain. Ini yang harus kita pahami. Amin. Sekarang saat semua sudah pulang, apa yang terpikir dalam hidup kita? Yaitu istirahat. Setelah lelah dalam perjalanan tur yang sangat menyenangkan, walaupun lelah, lalu semua orang saling berkata, aku mau menikmati istirahat dan makan enak sesuai dengan selera kita masing-masing. Saya kalau ke Jakarta tidak pernah lupa sama bakmi Gajah Mada. Ya. Itu saya paling suka terus terang, karena saya pernah makan itu yang awal itu tahun 1978 sampai hari ini rasanya masih sama. Saya bukan di endorse loh ya. Saya cuma ngomong apa adanya saja saudara. Ya saya memang suka.
Begitu juga kita, saudara. Saya waktu pertama kali kemarin ya, tur dibawa ke apa? Chinese food. Aduh, minta ampun. Rasanya nggak ngalor, nggak ngidul. Saya bilang lebih hebat saya yang masak kalau begini. Rasanya nggak kena asin, enggak. Waduh, mungkin orang lagi belajar kali dia, ya. Tapi begitu makan begitu, saya jadi bilang, wah masih enakan saya. Saya bisa masak. Loh, saya bisa bikin nasi goreng loh. Hal yang kedua yang saya bisa lakukan apa? Bikin atau masak Indomie. Yang ketiga, masak air. Masak air. Iya. Jadi saya katakan ketika kita pulang, kita bisa merasa ya, ketika saya tur, hidup ini memang menyenangkan sekalipun melelahkan. Walau ada yang bersungut-sungut, marah seperti Kenan sama Afram, waduh itu kan cucu-cucu saya yang istimewa, saudara. Sampai sedikit marah dia, ya bersungut-sungut itu. Tapi saat kita mati, kita sadari kita boleh beristirahat dari jerih lelah kita. Di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 14 ayat 13 katakan, dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Di dalam kitab Gilyahna atau Wahyu 2 ayat 3 dikatakan, dan engkau telah menanggung dan memelihara ketabahan, dan karena namaku engkau telah berjerih lelah dan tidak menjadi letih. Saya katakan, engkau memang penuh dengan sukacita, ya. Mungkin kau lelah, tapi no problem, nggak masalah, saudara. Kelelahan kita Tuhan kasih upah. Amin. Jangan kita takut, saudara. Amin. Mungkin kita dihina, diolok, dicaci maki, no problem. Tapi betapa hebatnya nanti ketika saudara mati dan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkata, marilah hai anakku yang manis, masuklah ke dalam rumah yang telah aku sediakan kepadamu. Saya percaya saudara akan nangis guling-guling di situ. Betapa bahagianya kita berkata, Tuhan, sudah bisa aku lakukan apa untuk Engkau? Luar biasa, saudara. Yang saya bayangkan adalah ketika saya jalan, Tuhan berkata, mari anakku, aku sudah siapkan mahkota kemuliaan untuk Engkau. Itu kekal loh, saudara. Bukan 1-2 juta tahun, bukan 10-20 triliun tahun, tetapi selama-lamanya. Itu yang selalu saya rindukan. Jadi selama saya pelayan, saya katakan, biarlah saya melayani dengan segenap hati, toh jerih lelah saya tidak sia-sia. Saudara tahu, ketika gempa di Turki kemarin, itu mengubah segala-galanya, saudara. Orang baik jadi ganas. Kenapa? Karena dia butuh makan dan tidak ada makanan. Sampai-sampai orang-orang yang membantu makanan akhirnya menarik diri. Kenapa? Karena dijarah di tengah jalan. Ngeri sekali. Orang baik jadi jahat. Orang kaya bisa tiba-tiba miskin. Ada orang yang punya gedung, kalau tidak salah sekitar 17 lantai. Gedungnya runtuh total. Habis investnya, dia jatuh miskin. Tidak ada yang bisa kita banggakan selama kita hidup di dunia. Yang kita banggakan adalah ketika saya percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Itu adalah mujizat pertama yang kita dapatkan. Dan saya percaya akan menyusul mujizat-mujizat yang lain. Karena doa saya tiap malam, saya katakan, Tuhan berkati subscriber kami.
apakah mereka suka dengan saya atau tidak, berkati mereka. Amin. Karena kalau mereka diberkati, mereka yang suka usil, suka nyinyir akan berhenti, saudara. Ya. Kenapa? Karena dia akhirnya punya banyak kerjaan. Kenapa sih orang nyinyir? Karena dia nggak punya kerjaan. Ya, saudara. Kerjanya ya nyinyir. Iya. Gitu loh. Biarin aja. Kalau saudara lihat itu video-video saya, itu ada 1-2 orang yang nyinyir. Pokoknya khotbah saya nggak ada yang benar, saudara. Mau khotbah motivasi ya salah, mau khotbah firman Tuhan ya salah, mau khotbah apapun salah di mata dia. Apakah saya lalu jadi marah, benci, tak maki-maki? Tidak. Kenapa? Karena ucapan dia nyinyir nggak ngaruh di hati saya, saudara. Kenapa? Hati saya sudah kebal dengan tusukan sana, tusukan sini. Kan firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul atau masa selisih pasal 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria. Saudara tahu, di dalam teks bahasa Jawa dikatakan, kalau Roh Kudus turun atas kita, dia dikatakan, kowe bakal nompo kaseten. Saudara tahu, orang Jakarta, kowe bakal nompo kaseten itu apa? Sakti. Kamu akan menerima kesaktian. Orang sakti dipanah, apa sih ini? Gatel aja. Ya, saudara. Tapi kalau orang yang nggak sakti, jangankan panah, dilempar kerikil, siapa tadi? Dia lempar saya. Awas gua pukul. Kan begitu, saudara. Tapi kalau orang kebal, mau dikapain? Apa sih ini bikin pusing aja, ini gatel ini, cuma diginiin aja, saudara. Karena sakti, nggak ada benda tajam yang masuk ke kita. Amin. Amin. Mau ucapan setajam apapun, nggak akan pernah ngaruh di hati. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang paling menyenangkan adalah saat saya jumpa dengan Bapak Yahweh. Dia akan memberikan berkat di Syamaim secara double porsi. Loh, saya ngomong begini ada ayatnya, saudara. Ya, di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 dikatakan, para pria tua-tua yang memimpin dengan baik, layaklah mereka diperhitungkan 2 kali lipat penghormatan. Teristimewa mereka yang berjerilah dalam firman dan pengajaran. Kalau Paulus saja memerintahkan seperti itu, kira-kira Tuhan kasih penghargaan double nggak? Ya. Kasih, saudara. Makanya saya takut hanya kepada Bapak Yahweh. Ngapain kita takut kepada manusia? Itu sebabnya saya punya satu tujuan hidup, yaitu kebahagiaan jika bisa mengantar jemaat sampai pada titik nafas penghabisan dalam kesetiaan. Amin. Negeri pengharapan kita adalah negeri cahaya. Amin. Karena negeri tanpa malam dan cahayanya adalah Bapak Yahweh dan kita semua. Ingat, nanti kalau kita sampai di Syamaim, tubuh saudara bukan tua yang jalannya berat sekali. No. Tubuh saudara akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Amin. Tubuh saudara akan bercahaya. Amin. Sama seperti Adam dan Hawa saat dia belum jatuh dalam dosa. Bicara tentang negeri cahaya, saya jadi ingat kerinduan bangsa Israel yang merindukan negeri sendiri yang bebas dari tekanan. Dicetuskan di dalam satu nyanyian lagu yang sangat terkenal, yaitu Hatikvah. Karena Hatikvah itu adalah menjadi lagu kebangsaan Israel. Saya kalau nyanyikan lagu itu, saudara, saya tersentuh hati saya. Kenapa? Karena itu wujud dari kesetiaan, kerinduan yang sangat dalam. Mungkin layak disebut sebagai pengharapan terlama di dunia, bisa masuk Guinness Book of Record. 2000 tahun mereka mengharapkan memiliki negeri sendiri yang bebas, walaupun sampai sekarang masih belum. Mereka masih terus merindukan, karena sebetulnya kalau saya renungkan itu salah mereka sendiri. Ketika Pontius Pilatus cuci tangan dan berkata,
aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Siapa nanti yang menanggung kesalahan dari orang ini? Bangsa Israel dengan pongahnya, sombongnya dia berkata, tangguhkan dosanya kepada kami dan anak cucu kami. Kejadian betul. Sampai hari ini, sekalipun disebut sebagai negara merdeka, tapi tidak bebas dan tekanan dari berbagai negara. Saya merenung bahwa lagu ini, lirik ini diadaptasi dari sebuah puisi karya Naftali H. Imber yang merupakan seorang pembuat puisi beragama Yahudi dari Skotskov yang sekarang merupakan Zolokiv, Ukraina, yang pada masa itu masih di bawah kekuasaan kerajaan Galicia dan Lodomeria di bawah pemerintahan Austria. Imber menulis versi pertama dari puisi ini tahun 1977 saat dia merupakan tamu dari perguruan agama Yahudi di Lasi, Romania. Mungkin saya perlu terjemahkan sedikit ya tentang Hatikvah ini, saudara. Karena saya sangat tertarik sekali. Dikatakan selama di dalam hati yang terdalam, jiwa seorang Yahudi masih merindukan, dan seterusnya menuju ujung timur. Mata masih menatap ke arah Sion. Harapan kita belum hilang. Harapan 2000 tahun untuk menjadi bangsa yang merdeka di tanah kami, tanah Sion dan Yerusalem. Ada nggak di sini yang hafal lagu Hatikvah, saudara? Ada? Harusnya kita hafal, ya. Lagunya sederhana tetapi menarik. Kira-kira begini bunyinya. Kol baleva penima nefes Yehudi mulia ulfatei mitzvah kadiman ayin Zion Sofia. Olo ada tikvatenu Ha'ifah asnat al-ba'i Liat hamhosi be'atenu Eret Sion Yerusalem. Liat hamhosi be'atenu Eret Sion Yerusalem. Itu Hatikvah, saudara. Tahukah saudara, kelak kita akan mati dan akan disambut oleh para malaikat dan sama Raja kebanggaan kita, Yeshua HaMashiach. Amin. Sekarang yang ke-9 atau yang ke-10. Tur kita itu beda dengan tur-tur yang lain, yang cuma datang ke gereja-gereja, ibadah menghabiskan waktu. Peserta kita ada yang pernah ikut tur di tempat lain, memiliki nuansa baru, bisa jalan-jalan ke pasar. Ya, kemarin kita jalan-jalan ke pasar Mane Yehuda. Ya, mengenal kehidupan masa lalu di zaman Abraham, naik kapal sampai menikmati makan malam di Dubai dan sebagainya. Iman kita juga berbeda dengan agama-agama atau orang yang lain, dan memiliki pemahaman yang sangat berbeda dengan kekristenan pada umumnya. Karena bisa memahami kitab suci dengan pola Ibrani yang kaya akan pengetahuan dan keindahan dafar Elohim yang tidak dimiliki oleh yang lain. Siapa yang mau ikut tur lagi? Bulan Juni kami berangkat lagi. Haleluya. Percaya saya, selama saudara menetapkan, saya ikut pasti jadi. Berdoa saja, jangan bicara uang, saudara. Bapak Yahweh sanggup, dia punya 1 juta cara untuk memberkati saudara, sehingga saudara bisa ikut tur ke Israel. Tapi kalau belum apa-apa, saudara sudah bicara duitnya berapa ya Pak? Waduh, kok banyak banget ya? Ya nggak akan nyampe, saudara.
Saudara bisa lihat tuh kesaksian Tulas ya. Itu driver ya, sopir dari Kehilan. Itu dia sudah menulis dan akhirnya berhasil ke Israel, saudara. Sekarang yang terakhir, yang ke-10. Saya sebagai kerohanian, pemimpin rohani di tur dan juga tour leader tidak bisa menghandle semua peserta. Tetapi para peserta harus saling mengikat, saling memperdulikan. Karena kalau tidak bisa tersesat di negara lain. Misalnya di perbatasan daerah teritorial. Dulu pernah cucu saya keluyur mau masuk ke teritorialnya Palestina. Kalau sudah masuk ke situ, waduh cilaka deh. Ya, makanya harus ada yang kejar agak panah itu, ayo masuk. Gitu. Apalagi di tempat baptisan itu yang orang nyebutnya Kasher El-Yahud atau Beit Afara. Itu sungai dibatasi dengan tali, saudara. Yang sana yang jaga tentara Palestina, yang sini yang jaga tentara Israel. Ya. Yang di sebelah sini namanya Beit Afara atau Kasher El-Yahud, yang di sebelah sana namanya Betani Beyond Jordan. Ya. Tapi yang di sebelah Israel jauh lebih bersih tempatnya. Ya. Nah ini kalau sampai nyebrang ke sana nggak bisa balik, saudara. Karena itu sudah teritorialnya berbeda. Ya. Jadi kita harus saling awasin. Sama seperti kita. Saya jujur nih, sekarang ini saya tidak bisa kenal jemaat semua, saudara. Karena sudah banyak jemaat. Apalagi dulu 1.500. Sampai saya itu merasa tertuduh. Gembala macam apa saya ini? Tidak semua hafal, tapi saya bersyukur. Saya punya istri, punya daya ingatnya itu dahsyat sekali. Dia bisa ingat, ya. Kalau ada jemaat yang nggak hadir, dia cuma pikir dia rumahnya di mana. Dia tahu nama, dikejar terus sampai ketemu, saudara. Saya jujur saya nggak punya kemampuan di situ. Ya, jadi masing-masing punya talenta ya. Saya talentanya khotbah, istri saya besok ke sana sini. Ya, tiap hari Sabtu jam 2 dia mesti keluar besok ke sana kemari, datengin jemaat yang sakit, yang tidak hadir sampai nanti jam 8 atau jam 9 baru pulang. Ya, tapi saya bersyukur kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus saling mengikat dan saling menguatkan. Karena kalau tidak saling menguatkan, kita bisa tersesat. Amin. Jadi kita mesti berhati-hati, saudara. Saya sering memberitahu kepada jemaat ya, agar jemaat jangan pernah berbicara masalah uang. Karena kalau sudah bicara masalah uang itu rawan sekali. Apalagi saya sudah ajari hukum Loa. Lakukan saja hukum Loa. Jadilah apa yang saudara ucapkan. Amin. Dalam hidup saudara. Sukses bersama untuk saudara. Bapak yang berkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur pada malam hari ini Bapak Yahweh kami telah menyampaikan renungan firman. Biarlah apa yang kami renungkan dari pengalaman tur ini memiliki arti rohani yang dalam sehingga kami bisa saling menjaga agar iman kami tidak kandas di tengah jalan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu diberkati. Amin. Luar biasa ya. Kasih kemuliaan buat Bapak. Mewakili jemaat, kami juga mau berterima kasih kepada Pak Lukas ya. Saya tahu ini satu kesempatan yang luar biasa bisa melayani kami dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa di tempat ini. Kalau saya melihat begitu capeknya beliau ya Bapak Ibu ya, kemarin beliau masih melakukan medical check up.
Hari ini dia sudah membawakan firman Tuhan, baru pulang juga dari Israel. Tetapi kesempatan apapun dia lakukan untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak, suaranya tuh sampai dia dikasih tahu bahwa beliau ini kekurangan minum ya Pak ya. Iya, kekurangan minum. Saya bilang sama Mami, saya bilang dikasih minum Ci. Dikasih minum karena apa? Ngomong terus kan kering ya tenggorokannya, Ibu dokter ya, bener kan? Iya, jadi mesti banyak minum air putih. Karena apa? Karena kurang minum. Jadi karena kurang minum, dehidrasi. Jadi Bapak, sekali lagi saya mengucapkan, apapun yang disampaikan biarlah itu menjadi bibit yang baik buat kehidupan jemaat KPI Pondok Daud maupun yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, nggak banyak kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya meminta, mungkin Bapak Ibu yang masih menolak ya, masih merasa bahwa ya yang seperti ini kok gimana gitu ya, berbeda gitu dengan iman. Tetapi seperti sebelum-sebelumnya di tempat ini saya berbicara, cobalah buka hatimu. Sedikit aja kamu buka hatimu, maka firman Tuhan yang ditaburkan akan bertumbuh. Dan sedikit aja kau memberikan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan akan terus-menerus diberikan kepada Roh Kudus, pada kita pengertian yang benar. Ya, jadi terima kasih Pak Lukas, juga Mami Lukas. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kita percaya bahwa di tempat ini akan terjadi kegerakan yang luar biasa. Ya, kemarin saya berbincang-bincang, ada seorang seorang yang mau-WA saya yang mau buka di daerah Jakarta Selatan. Saya bilang, ya memang di tempat ini jemaatnya jauh-jauh, ada yang dari Karawang, dari Cikarang, dari Tangerang, ada dari mana lagi? Dari Depok ya. Mereka semua kenapa datang? Karena ingin bersekutu bersama-sama dengan memanggil nama yang benar, nama di dalam nama Bapa Yahweh dan Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur banget kalau itu terjadi dimanapun ada KPI, bukan organisasinya, tetapi nama Bapa Yahweh yang dimuliakan. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu coba dukung. Kita dukung di dalam doa, kita bersepakat apapun yang kita katakan, terjadilah sesuai dengan iman kita. Amin. Oke, ya kami juga berterima kasih untuk Bapak John ya yang datang dari jauh-jauh Pamulang sana ya. Pamulang ya. Pamulang Depok ya. Bapak Ibu yang mungkin dekat-dekat, yang sekarang kan ada banyak yang baru-baru datang ya. Nah, mungkin ada yang dari dekat-dekat Pamulang, Depok, silahkan beribadah di tempat sana. Kalau terlalu jauh ke tempat ini, boleh ke Pamulang. Sama pengajarannya juga luar biasa. Nanti suatu saat saya juga mengundang Pak John untuk dapat berdiri di tempat ini untuk dapat membawakan kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Semangat mau? Oke, ya itu saja. Terima kasih Bapak. Ya, nanti kita bisa tukar mimbar, kita bisa saling mengenal. Oke, ada pengumuman di tempat ini. Kami mau berterima kasih juga kami juga mau dengan hati yang lapang menerima jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya mungkin karena Pak Lukas ya kontek-kontekan, ada Pak Lukas ada di tempat ini, terus datang ke tempat ini. Kami mau mengundang untuk seterusnya. Di sini ada ibadah Bapak Ibu. Ada ibadah setiap Sabat jam 4 sore ya, untuk datang bersama-sama dengan kami. Ya luar biasa di tempat ini Bapak Ibu ya. Datang sebelum jam 4, ada yang jam 2 udah datang di tempat ini, ngobrol, ngalor ngidul, menguatkan, saling mendoakan. Dan ketika pulang
nggak mau pulang, Bapak Ibu. Ngobrol di sini sama-sama sampai malam, bahkan ada yang nginep juga di tempat ini. Ya, artinya apa? Kekeluargaan yang dibangun itu luar biasa. Dan kami merasakan jemaat kasih mula-mula itu luar biasa. Ya, jadi kami mengundang jangan hanya datang pada waktu Pak Lukas datang, tapi datanglah untuk bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk kemuliaan nama Bapak Yahweh. Haleluya. Oke. Ya mungkin yang pertama kali datang boleh bangkit berdiri. Boleh bangkit berdiri? Iya, kasih kemuliaan buat Bapak Yahweh. Haleluya. Iya, kasih dalam kanan diri. Saya juga mau memberi selamat kepada yang hari ini dibaptis. Oh ya, ini minggu lalu ya. Minggu lalu ada baptisan, nggak ada gambarnya. Sekarang ditampilkan. Inilah gambarnya yang menerima keselamatan. Haleluya. Ya, udah 3 minggu berturut-turut Bapak Ibu di tempat ini ada baptisan air. Ya, hari ini juga dibaptis oleh Pak Lukas. Ya, yang tadi kami mengucapkan selamat. Namamu sudah tercatat di dalam buku kehidupan. Haleluya. Ya, hari ini ada 5 orang. Minggu lalu ada 3 orang. 2 minggu lalu ada berapa? 3 orang juga. Ya, nanti bahkan akan banyak sekali penuaian jiwa-jiwa. Amin. Dan pastikan Bapak Ibu membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Bapak Yahweh. Oke, sekarang saya membawakan pengumuman di tempat